Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Madar dari SI22E dengan NIM 2022 005014. Di sini saya membuat presentasi eksplorasi konsumen potensial pada usaha check and trip merupakan suatu persyaratan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah kewirausahaan. Berikut akan saya presentasikan. Judul yang saya ambil yaitu Eksplorasi Konsumen Potensial pada Usaha Check and Trip. Check and Trip ini merupakan usaha yang sedang saya jalani, merupakan di bidang fashion, yaitu trip atau baju impor. Kemudian di sini juga ada contents of this template atau poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama dari latar belakang, kemudian tujuan eksplorasi, metode, hasil observasi, insight, dan kesimpulan. Selanjutnya, dari latar belakang, selain ramah lingkungan, pakaian trip ini juga seringkali unik, penuh karakter, dan memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan fashion retail biasa. Chic and Trip ini hadir sebagai brand yang menjawab kebutuhan tersebut dengan mengangkat konsep trip fashion yang stylish, terakurasi, dan tetap ekonomis. Branding tidak hanya menjual pakaian bekas, tetapi juga menghadirkan pengalaman belanja yang menyenangkan dan berkarakter, terutama untuk pasar Gen Z dan early milenial yang dikenal ekspresif dalam berekspresi lewat pakaian. Selama mata kuliahan kewirausahaan ini, saya mengambil usaha yang sedang saya rintis atau sedang saya jalani, yaitu usaha di bidang fashion yang saya beri nama dengan nama brand Check and Trip. Check and Trip ini merupakan pakaian-pakaian yang diimpor dari luar negeri. Biasanya kebanyakan pakaian ini memberikan harga yang lebih murah dan terjangkau dengan kualitas yang bagus. Seperti itu. Selanjutnya ada dari tujuan eksplorasi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen potensial dari brand Check and Trip. Kemudian memahami tantangan yang dihadapi konsumen dalam berbelanja produk thrift secara online. Yang ketiga, mencari solusi yang dapat meningkatkan pengalaman dan penjualan. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu direct observation. Yang pertama, observasi ini dilakukan di platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace. Kemudian fokus pada perilaku konsumen usia 18 hingga 25 tahun, Gen Z, dan early millennial. Selanjutnya, yang terakhir, memantau interaksi konsumen dengan konten produktif dan transaksi online. Selanjutnya ada dari hasil observasi. Ini merupakan poin-poin yang ada di hasil observasi. Yang pertama, konsumen cenderung ragu untuk membeli karena minimnya informasi mengenai ukuran, bahan, atau kondisi barang. Ada hasil observasi dari visual produk. Konsumen ini lebih tertarik pada produk dengan foto berkualitas tinggi, pencahayaan yang baik, styling yang relevan dengan tren. Jadi memang untuk konsumen-konsumen yang ada di pasar digital seperti marketplace online maupun TikTok, Instagram, kebanyakan konsumen ini lebih tertarik dengan video atau foto yang real peak dan berkualitas tinggi. Dari situlah daya tarik konsumen juga lebih tinggi lagi dan semakin meningkat. Apalagi kalau misalnya produknya ini memang dari brand-brand ternama seperti Uniqlo atau H&M. Karena kebanyakan untuk barang-barang trip ini, dia merupakan hasil dari cuci gudang brand-brand besar juga. Makanya kita bisa memberikan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau lagi dengan kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya ada hasil observasi cerita dan nilai emosional. Kebanyakan untuk pelanggan-pelanggan digital ini lebih suka dengan penjualan yang soft selling dan mempunyai karakter dan nilai-nilai tersendiri. Jadi lebih menarik bagi perhatian mereka. Dari cerita narasi yang unik juga, nilai emosional yang terkait dengan produk atau brand tersendiri.
Selanjutnya, dari hasil observasi urgensi dan penawaran, konsumen ini lebih sering membeli dengan penawaran terbatas, diskon waktu tertentu, dan fitur live shopping. Kemudian ada insight yang pertama dari informasi produk. Konsumen ini ternyata lebih membutuhkan informasi lebih terperinci tentang produk, ukuran bahan, kondisi barang, deskripsi yang jelas dan lengkap. Karena biasanya kalau misalnya barang-barang thrift itu kita tidak menyediakan semua ukuran. Kebanyakan itu ada ukuran-ukuran tertentu atau all size ya. Misalnya dari satu item hanya menyediakan satu ukuran seperti itu. Kemudian dari insight yang kedua, visual yang menarik ya, yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu dari foto yang berkualitas tinggi, pencahayaan yang baik, styling yang sesuai dengan target pasar. Chic and Trip ini memiliki target pasar yaitu Gen Z dan early millennial. Kemudian interaksi responsif ya, konsumen ini menghadirkan pengalaman interaksi yang cepat dan ramah. Seperti kalau misalnya penjualan melalui fitur live shopping ya, seperti di live TikTok atau live Shopee, konsumen ini lebih suka dengan host live yang interaksinya itu lebih cepat dan ramah ya. Jadi memberikan informasi-informasi yang akurat dan sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian urgensi dan penawaran khusus ya. Ya contohnya mendorong konsumen untuk segera membeli, kemudian menggunakan prinsip FOMO atau fear of missing out. Ya, fitur live seperti live shopping ini bisa menciptakan penawaran terbatas dan menciptakan rasa urgensi yang seperti poin-poin yang sudah saya jelaskan. Kemudian di yang terakhir ada dari kesimpulan. Kesimpulan dari beberapa poin yang sudah saya lakukan observasi. Yang pertama dari konsumen membutuhkan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Kemudian visual produk yang menarik sangat penting dalam menarik perhatian. Interaksi responsif dan komunikasi yang ramah meningkatkan kepercayaan. Cerita produk dan nilai emosional dapat menciptakan koneksi yang lebih kuat. Urgensi dan penawaran khusus dapat mendorong pembelian segera. Kesimpulan menurut saya, kesimpulan keseluruhannya bahwa konsumen ini bakal lebih tertarik membeli jika sesuai dengan target pasar mereka dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka cari. Dari situlah kita bisa menargetkan dan memporsikan brand kita disesuaikan dengan konsumen apa yang konsumen mau. Seperti itu. Kemudian untuk penutup, melalui eksplorasi ini, Check and Trip dapat memperbaiki pengalaman berbelanja online dengan menyediakan informasi produk yang lebih lengkap, jelas, mengoptimalkan visual dan interaksi responsif, membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui cerita produk. Berikut adalah presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang telah saya laksanakan dengan judul Eksplorasi pada usaha Chick and Trip. Lebih fokus kepada konsumen potensial. Mohon maaf bila saya masih memiliki banyak kekurangan dan terima kasih kepada dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.